besok kita udah gak ngapa-ngapain, gak kerasa kita udah lulus bareng. Biasanya kita ngerjain tugas sampai malam, besok gak ada kelas deh. Aneh gak sih? Banget, aku tuh sampai bingung sih mau ngapain, mau cari kerja capek, mau liburan duit pas-pasan. Masalah klasik macam lulus itu. Tapi kayak ini memang momen pas sih buat kita mulai sesuatu yang baru nih. Kayak apa tuh? Startup kah? Nah itu tuh, aku udah mikir itu. Nah kita kan udah kelompokan tuh, udah punya ide bareng. Kenapa gak kita bikin bisnis aja bareng-bareng? Tuh kan. Boleh tuh. Boleh. Mau coba bikin usaha bareng. Boleh juga sih, menarik. Tapi usahanya apa? Kalau lihat tren sekarang sih minuman herbal lagi banyak dicari ya. Apalagi kan orang-orang sekarang cari yang praktis tapi alami ya. Karena orang-orang itu pengen sehat terus nggak mau ribet kan, bener kan? Bener tuh. Sekarang kan lagi tren-trennya healthy lifestyle tuh. Kayaknya menarik deh idenya. Boleh juga tuh. Masakan modern sekarang kan lagi pengen yang praktis kan, tapi pengen hidup sehat juga. Nah kalau kita bikin teh herbal dalam bentuk serbuk itu gimana? Seperti kayak detox gitu. Keren tuh. Tapi kira-kira apa ya namanya? Apa ya? Kalau aku ada tahu. Gimana kalau Alatea? Dia tuh dari bahasa Yunani, aletheia, artinya kebenaran atau kemurnian. Cocok banget deh buat konsep usaha kita. Bagus sih. Filosofinya itu dalam tapi masih simple. Aku sih yes. Aku juga yes. Yes. Oke, aku note ya. Jadi Altea ini perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman herbal bukan dengan produk utamanya yaitu teh detox alami. Benar nggak? Betul. Dan kita bisa ambil posisi di industri food dan beverage dengan model bisnisnya itu B2C dan B2B, jual langsung ke konsumen. Tapi juga bisa kerjasama untuk kafe atau toko organik kita. Boleh. Berarti deskripsinya bisa gini ya. Aletea dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern terhadap solusi praktis menjaga kesehatan tubuh melalui bahan alami yang menenangkan dan menyegarkan. Mantep banget tuh. Mungkin bisa kita tambahin juga nggak sih, kayak dengan pendekatan modern, Alatea ini memanfaatkan platform digital untuk ini pemasarannya, buat memperkuat brand juga. Nah, Oke lanjut, sekarang kan tadi kita udah bahas ini kan deskripsi perusahaan. Nah mungkin sekarang kita bisa lanjut ke visi misi nggak sih? Mulai dari visi dulu deh. Kalian ada ini nggak ide atau apapun? Gimana kalau gini? Menjadi perusahaan herbal bermutu yang menghadirkan produk alami, berkualitas dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup sehat. Bentar ya. Tapi kita kan bahan bakunya dari alam ya. Harusnya kita lebih kaitin lagi sama isu keberlanjutan gak sih? Iya sih. Benar sih. Kalau dibandingin gimana? Gimana tuh kalau mau ada sustainability-nya? Nah, tadi kan menjadi perusahaan yang bermutu yang menghadirkan produk alami berkualitas dan bermanfaat kan. Terus itu nanti kita tambahin menjadi perusahaan herbal yang menghasilkan produk alami berkualitas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pola hidup sehat serta berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan. Nah gitu. Boleh sih. setuju tuh. Yang kedua lebih cocok buat arah startup masa kini. Nah karena ada penilaian keberlanjutannya tuh. Berarti ini misinya harus nyambung dong ya sama misinya. Coba kita mikir misinya dulu deh.
medsos ya. Iya betul betul. Oke, not. Oke, yang terakhir nih kayaknya gimana kalau bangun kemitraan dengan petani lokal biar tetap ramah lingkungan. Boleh Bisa sih buat masukan berkelanjutan juga kan. Iya. Iya betul. Lihat ya. Oke, buat misinya kan udah fix ya. Visi misi kita udah kayak blueprint bisnis yang solid banget ya. Keren sih. Oke, kalau tujuannya kira-kira gini, naikin kepercayaan konsumen, terus tekan tingkat catat produksi, terus kembangkan 1 sampai 2 varian setiap tahunnya, terus tambah penjualan lewat strategi digital tadi kayak visinya, terus kayaknya yang terakhir memperluas kerjasama petani lokal. Gimana? Boleh sih, tapi mungkin biar realistis itu kita harus tentuin sasaran nggak sih, biar tahu tindakan apa sih yang harus dalam proses itu. Kayak persentasenya gitu ya? Iya, betul. Sama tindakannya sih. Oke. Boleh tuh seperti kayak survei kepuasan pelanggan 2 kali setahun, atau juga jaga rating produknya minimal 4,0 di marketplace kita. Kita juga jangan lupa kampanye edukasi manfaat teh herbal di media sosial. Collab sama influencer juga boleh sih, sama seleb-top juga boleh. Oh, benar-benar. Tapi kita jangan lupa SWOT dulu nggak sih? Kan kita Iya. biar tahu kondisi internal sama eksternal yang kita hadapi nanti. Bener banget tuh. Ya kan? A few moments later. Setelah dianalisis dari SEOT kita, nah sekarang bagian yang paling aku suka itu dari SEOT-nya itu yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, kita punya poin yang pertama itu ada produk alami dan berbasis herbal. Poin keduanya itu yaitu branding modern dan kemasan praktis. Dan poin terakhirnya itu inovatif dan sesuai tren gaya hidup sehat. Nah, itu untuk kekuatannya atau strength-nya. Kuat banget ya. Oke, selanjutnya ada weakness-nya atau kelemahannya. Nah, dan poin pertama itu ada kapasitas produknya itu masih kecil. Terus yang poin kedua itu ada brand awareness-nya masih rendah, dan ketergantungan pada bahan baku kita itu masih tertentu saja. Untuk opportunities-nya atau peluang kita itu, yang poin pertama itu masyarakat tuh makin sadar pentingnya hidup sehat. Poin keduanya itu tren minuman herbal terus meningkat. Serta poin terakhirnya itu dukungan pemerintah buat usaha lokal dan ramah lingkungan. Nah, untuk threats-nya atau ancamannya, kita mempunyai persaingan ketat dengan brand besar, terus kita mempunyai fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan selera pasar. Udah lengkap banget tuh. Kayaknya kita udah siap pitching ke investor deh. Tapi bener sih, siapa sangka loh ngomong kayak gini doang, bikin bisnis dong kita. Bayangin ya, nanti kita punya produk baru sendiri di rak supermarket, labelnya Alatea, natural truth in every sip. Merinding deh. Jadi gak sabar. Tinggal bikin prototipe-nya aja gak sih, sama tuh jadi beneran. Dari obrolan ini akhirnya lebih baru. Cepat ada ya. Cheers. Udah